sekarang kita pamit. Masih melanjutkan kemarin menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya. Tuhannya siapa? Tuhannya Nabi Ibrahim berfirman kepada beliau, Ibrahim, berserah dirilah. Maka beliau menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi sebetulnya kata-kata Islam itu pertama kali diproklamirkan sejak Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad mengatakan alamillati Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Jadi memang dulu sudah disampaikan ya bahwa agama Islam itu bukan agama baru ya. Sudah Nabi pertama itu sudah mengajarkan agama Islam, cuma dulu disebut agama tauhid. Sejak Nabi Ibrahim itu disebut agama Islam. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan ajaran Islam, termasuk Nabi Ishak, termasuk Nabi Yakub, sampai Nabi Yusuf, sampai Nabi Musa. Cuma setelah Nabi Musa wafat, ajaran Islamnya Nabi Musa itu diselewengkan oleh umat beliau menjadi Yahudi ya. Kemudian diislamkan lagi oleh nabi-nabi berikutnya, termasuk diislamkan kembali oleh Nabi Isa. Begitu Nabi Isa wafat, oleh pengikut beliau diselewengkan menjadi Nasrani, terus diislamkan kembali oleh Nabi Muhammad ya. Jadi makanya kata-kata Islam itu pertama kali diproklamirkan sejak Nabi Ibrahim. Berserah dirilah, maka beliau mengatakan, aku menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Jadi makanya Islam itu secara bahasanya Pak, berserah diri. Makanya orang Islam itu berarti orang yang bagaimana? Orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah secara syar'i maupun secara takdiri. Secara syar'i berarti apa? Dia tidak pernah protes terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia terima, dia berusaha amalkan. Secara takdiri, kalau dia ditakdirkan apapun juga oleh Allah, jadi orang kaya, orang miskin, orang itu juga dia tidak nelongso ya, tidak ngersulo, dia terima, yakin semua ketentuan Allah adalah yang terbaik. Itu namanya orang Islam. Jadi berserah diri terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah. Makanya berdasarkan pemahaman seperti itu, ada yang mengajarkan katanya begini, Islam itu kan berserah diri, berarti semua agama yang mengajarkan penyerahan diri yaitu Islam ya. Kalau semua agama mengajarkan penyerahan diri kepada Tuhan, dialah Islam. Makanya semua itu agama sama ya. Ada yang mengajarkan begitu, benar tidak kira-kira? Ya, salahnya di mana? Yaitu tadi itu Islam secara hakiki, secara lughawiyah. Kalau secara syar'i, Islam itu apa? Bunyan Islam ala khamsin gitu ya. Jadi Islam dibangun atas 5 perkara itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu secara syar'i. Berarti kalau secara syar'i orang tidak menegakkan 5 itu, berarti dia tidak bisa disebut sebagai orang Islam gitu ya. Memang hakikat, secara hakiki bisa, tapi syariat Islam itu bukan hanya hakikat tapi juga syariat. Hakikat itu isinya, syariat itu bungkusnya. Makanya kalau seperti orang jil itu kan agama ditelanjangi ya, di bungkusnya dibuang, cuma ambil isi lah. Allah tidak terima, yang Allah terima itu isinya ya Islam, bungkusnya juga Islam. Maka Islam itu bukan hanya hakikat tapi juga syariat. Nah terus secara akhlak Islam itu apa? Kalau secara tadi secara hakiki, secara syar'i, terus secara akhlak Islam itu gimana? Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayul Islam afdol, Islam mana yang paling utama? Beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Secara akhlak itu ya, orang Islam adalah orang Islam yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya mulutnya tidak menyakiti orang, perilakunya, perbuatannya juga tidak menyakiti orang. Itulah orang Islam secara akhlak. Jadi makanya ada orang Islam tapi suka maki-maki orang, ngolok-ngolok orang, ngerasani, berarti secara hakiki, secara akhlak dia itu bukan berakhlak Islam ya. Atau suka nyakiti, suka nipu, kalau jual beli ngakali, itu namanya bukan orang Islam. Jadi Islam itu apa? Orang yang tangannya dan mulutnya itu tidak menyakiti orang. Ada orang menyakitinya tidak pakai tangan, itu cuma nendang-nendang ya, tidak pakai tangan. Ya itu pura-pura tidak paham. Tangan itu maksudnya perbuatan, lisan itu maksudnya ucapan.
Terus berikutnya, ini dari Islam secara syar'i apa? Ketika ini pernah Rasulullah kedatangan tamu misterius ya, tidak ada yang kenal siapa orang asing itu, tapi tidak ada tanda-tanda orang itu habis melakukan perjalanan jauh gitu ya. Terus apa, rambutnya hitam, warnanya kulitnya putih, bajunya putih. Ketika tiba-tiba orang itu duduk di depan Rasulullah, lututnya ditempelkan di lutut Rasulullah, langsung tanya tentang perkara mal iman gitu ya. Terus yang kedua, akhbirni anil Islam. Nah, ketika orang itu tanya tentang Islam, beliau jawab, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini Islam secara syar'i. Jadi kalau orang tidak menegakkan ini, tidak bisa disebut sebagai orang Islam. Paham ya? Jadi berarti Islam itu dua ya. Islam itu pengertiannya apa? Kalau dihubungkan dengan Allah namanya penyerahan diri. Kalau dihubungkan dengan sesama tidak menyakiti, menyelamatkan. Jadi memang aslama itu bisa didirikan menyerahkan diri, bisa didirikan menyelamatkan orang lain dari kejahatannya, dari keburukan yang bisa timbul dari dirinya. Islam kepada Allah penyerahan diri, kepada sesama menyelamatkan orang lain. Itulah hakikat keislaman seseorang. Kemudian dan Nabi Ibrahim mewasiatkannya, itu apa? Nabi Ibrahim mewasiatkannya kepada putra-putranya. Begitu pula Nabi Yakub. Sebenarnya Yakub ini atofnya ke Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkannya kepada putra-putranya. Ini itu apa? Islam ya. Jadi agama Islam itulah yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putra-putranya, terutama menjelang beliau itu wafat gitu ya. Dikumpulkan semua, beliau memastikan bahwa setelah beliau wafat, putra-putranya itu sudah memegang teguh ajaran Islam. Nah, ini mestinya ditiru oleh para orang tua zaman sekarang, bahwa tanggung jawab nomor satu para orang tua itu adalah apa? Menjaga keimanan dan keislaman anak cucunya. Soalnya andaikan dia meninggal al-ibadah mati gitu ya, tahu-tahu anak itu murtad misalnya, itu orang tua bisa keseret masuk neraka, percuma amal orang tuanya. Soalnya dari riwayat, setiap anak kalau sampai dia itu murtad, ketika dia masuk neraka, dia melihat orang tuanya masuk surga itu tidak rela. Ya Allah, saya itu begini gara-gara orang tua dulu kurang benar didik saya. Kalau didiknya benar, tidak mungkin saya murtad. Akhirnya orang tuanya dipanggil, tidak jadi masuk surga, jadi masuk neraka. Makanya anak itu kalau didiknya benar bisa memuliakan orang tua dunia akhirat. Kalau salah itu, makanya kalau ada orang itu sudah menikah lama tidak dikasih putra oleh Allah, diobatkan kemana-mana, itu tidak bisa, tetap harus bersyukur ya. Barangkali Allah tahu orang itu kalau diamanati putra itu tidak kuat, bisa-bisa nanti masuk neraka gara-gara anak. Dan lebih baik tidak punya anak daripada punya anak tapi masuk neraka. Nah, yang punya ini itu bahaya. Apa betul nanti anaknya itu betul-betul menjadi orang yang beriman. Tapi kalau sudah dipesankan oleh Rasulullah, taruh fikum amro ini apa itu? Lan tabilu abadan mata masakum bima kitabullah wa sunnatu nabi. Aku tinggalkan kepadamu dua warisan, kamu tidak akan sesat, anak-anakmu juga tidak akan sesat ya, selama berpegangan dengan dua itu. Apa? Kitabullah dan hadis. Berarti kewajiban orang tua memahamkan kepada semua putra-putrinya tentang Al-Quran dan hadis. Itulah sebagai jaminan mereka tidak akan murtad, mereka tidak akan sesat. Nah, kalau belum, ya tidak ada jaminan. Mungkin setelah dia meninggal pindah agama, wallahu a'lam kan tidak. Jadi gitu. Makanya wajib makanya kan diantara kewajiban orang tua itu salah satunya kepada anaknya apa? Di samping memberi nama yang baik, disuruh apa? Mengajarkan mereka tentang Al-Quran. Yang dilakukan para salaf dulu, pokoknya anaknya Quran saja gitu ya. Nanti kalau sudah Qurannya dikuasai, baru belajar yang lain-lain. Itu namanya pelajaran inti, pelajaran wajib sebagai dasar ilmu-ilmu yang lain. Terus itulah yang dipesankan oleh beliau kepada putra-putranya. Maka beliau pesannya apa? Wahai anakku, Allah telah memilihkan kepada kalian agama ini, agama Islam. Maka diwanti-wanti,
kalian jangan sampai meninggal kecuali kalian dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Jangan sampai mati kecuali. Itu maksudnya apa? Kalian jangan sekali-kali mati. Lah kan mati itu urusannya Allah. Jangan sekali-kali mati. Allah takdirkan mati ya mati itu ya. Tidak mau mati tadinya mati ya mati. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali mati. Maksudnya kalian jangan sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri. Nah, padahal mati itu urusannya Allah ya. Kok jangan sekali-kali mati? Ada yang menerangkan makanya keislaman itu jangan sampai putus sedikit pun. Soalnya orang itu tidak tahu kapan dia mati. Sehingga ketika keislaman itu tidak putus, kapan-kapan dia mati, dia sudah dalam keadaan berserah diri. Paham ya? Dari gitu. Makanya apa yang membuat Islam itu putus? Apa? Dulu diterangkan banyak orang itu di dunia, ketika di dunia itu sudah mengatakan la ilaha illallah, sering membaca kalimat tahlil, sudah iman, sudah tauhid, bahkan mungkin sering hadir di majelis yang mengatakan la ilaha illallah. Begitu mati itu suruh mengatakan Allah tidak bisa, mengatakan la ilaha illallah tidak bisa, seperti bisu. Berarti orang itu mati dalam keadaan iman itu sudah terlepas, sudah terputus gitu ya. Maka itu yang diwanti-wanti oleh para nabi, para rasul, jangan sekali-kali kalian mati kecuali berserah diri. Terus diajarkan oleh sebagian para ulama apa yang menyebabkan iman itu lepas. Yang pertama apa? Yaitu meremehkan sholat ya. Soalnya al-ahdu bainana wa bainal as-sholat faman tarakaha faqad kafar. Jadi orang ini nggak sholat terus mati, itu mengkhawatirkan jangan-jangan dia tidak bisa terucap dari mulutnya kalimat tauhid karena imannya sudah lepas. Yang nomor dua apa? Jangan melakukan dosa-dosa besar ya. Dosa besar itu juga bisa menggugurkan iman. Soalnya ada hadis apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ya. La yazni kusarqa hina yazni wa huwa mu'min. La yaqtulul qatil hina yaqtul wa huwa mukmin. Seorang pezina tidak akan zina kalau dia mukmin. Seorang minum mabuk tidak akan mabuk kalau dia mukmin. Pembunuh tidak akan bunuh kalau dia. Berarti ketika dia melakukan imannya itu sudah lepas. Jadi dosa-dosa besar itu juga bisa menyebabkan iman terlepas. Gitu. Kalau di ilmu kasih nanti tentang apa itu ijtanibu kabair matun hauna itu. Kabair itu disebutkan di sana ada 70 ya, 70 dosa-dosa besar yang kalau orang mau melakukan maka imannya lepas ya. Termasuk sabul mukmin, maki-maki kamu tuh goblok ya, atau bangsa atau apa, itu termasuk dosa besar. Termasuk memukul sesama itu termasuk dosa besar. Curang di dalam perdagangan itu juga termasuk dosa besar. Uqul walidain, durhaka sampai berani menyakiti hati orang tua itu juga dosa besar ya. Kalau perempuan itu minta cerai itu termasuk dosa besar. Nah, di situ jangankan minta cerai, misalnya suami malam-malam minta dia tidak dikasih, itu termasuk dosa besar. Itu jadi banyak nanti diantara dosa-dosa besar. Masuk makan riba ya, sekarang kan koperasi bank ya, itu kredit apa ada ribanya, itu termasuk sebetulnya dosa besar. Jadi kalau dosa besar dilakukan itu maka imannya orang itu terlepas. Terus apalagi supaya imannya tidak lepas apa? Jangan dengki, jangan benci. Soalnya kalau orang itu benci sama saudara langsung imannya lepas. Hadisnya la yajtami'ul iman wal hasad fi qalbin wahid. Iman dan dengki tidak terkumpul dalam satu hati. Kalau dengki imannya lepas, kalau ada iman tidak ada dengki ya. Kalau dengki imannya lepas. Kalau di hadis yang lain itu beliau katakan dia halikotu, dia itu penyakit pencukur. Siapa ada dua penyakit itu maka imannya kecukur. Apa? Al-hasadu wal baghdha, dengki dan benci. Makanya ini pemurtadan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang harus kita waspadai apa? Kita itu dibuat benci kepada sesama saudara. Begitu benci ya sudah lepas imannya. Kata mereka biar saja dia sholat, biar saja dia KTP-nya Islam, biar, tapi dia benci sama saudaranya. Begitu benci langsung imannya lepas. Soalnya apa? La tu'minu hatta la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian iman, kalian tidak dikatakan iman sehingga kalian saling mencintai. Kalau benci berarti sudah lepas keimanannya. Itu yang diwanti-wanti oleh para nabi. Kamu jangan sekali-kali
mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Gitu. Jadi kalau zaman dulu, zaman Rasulullah itu para sahabat mempertahankan iman itu berat sekali ya, taruhannya nyawa sampai diusir. Pernah Rasulullah diboikot sampai 3 tahun ya, tidak makan apa-apa, ada yang dipanaskan. Kalau ceritanya Amr bin Yasir, bapaknya itu dibunuh di depan beliau, ibunya ya, itu berat sekali mempertahankan iman. Kalau sahabat Bilal sampai dipanaskan, dikasih batu besar, tetapi beliau tetap bertahan, tetap mengatakan ahad gitu ya, gitu. Nah kalau kita sekarang mempertahankan iman paling ya tidak seberat itu ya, paling apa? Oh, paling dikucilkan gitu ya. Misalnya di satu pekerjaan semua korupsi, dia tidak mau sendiri, paling kan dikucilkan aja, paling dirasan-rasani, paling ya itu aja ya. Itu adalah resiko orang mempertahankan iman. Makanya tidak apa-apa kalau sudah digitukan ya. Para sahabat dulu itu mempertahankan iman taruhannya nyawa. Nah, ini kita lihat bagaimana penderitaan sahabat Abu Bakar mempertahankan iman. Ini diriwayatkan sahabat Abu Bakar ketahuan masuk Islam. Amr bin Yasir. Amr bin Yasir ketahuan masuk Islam, beliau هذا القدم هو الفرق بين زيد في مكة وبين عبد وضياء عاطي الصبر وجدت لا يكون